Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Masih tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah, puji syukur ya Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat afiat sehingga kita dapat beraktivitas semuanya ya anak-anakku sekalian. Ya, dalam pertemuan hari ini melanjuti materi yang lalu tentang keperwiraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minggu yang lalu tentang Perang Badar. Saya akan mengulang. Masih ingat Perang Badar? Kapan terjadinya? Masih ingat ya? Alhamdulillah. Yaitu pada tahun 2 Hijriah. Nah, untuk Perang Uhud ini berlanjut tahun kemudian ya. Yaitu apa sebab-sebabnya terjadi Perang Uhud ini. Ya. Sebab-sebabnya adalah kafir Quraisy itu mengalami kekalahan pada Perang Badar sehingga ingin dendam, ingin menyerang kaum muslimin yang berada di Madinah. Kapan terjadinya Perang Uhud? Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah. Setahun kemudian dari Perang Badar. Di mana terjadinya Perang Uhud? Anak sekalian, Perang Uhud terjadi di kaki gunung. Gunung itu namanya Gunung Uhud. Jabal Uhud. Di mana letaknya? Yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Sebab-sebab terjadinya Perang Uhud bagaimana? Karena kafir Quraisy masih menaruh dendam pada kaum muslimin setelah mengalami kekalahan pada perang apa tahun lalu? Perang Badar. Anakku semua yang berbahagia, peristiwa Perang Uhud ini memang beda dengan Perang Badar karena di Perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Karena apa kekalahan terjadi? Karena mereka tidak patuh kepada perintah Rasulullah SAW. Nanti ada animasi tentang bagaimana terjadinya Perang Uhud di akhir materi ini. Kita lanjutkan. Pasukan muslim ketika itu yang gugur dalam Perang Uhud ini itu hampir 70 orang. Dan diantaranya adalah paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian di situ ada Hindun. Hindun adalah istri Abu Sufyan. Kemudian mengambil mayat Hamzah untuk dipotong-potong dan membelah perutnya serta dikeluarkan hatinya lalu dimakan. Kenapa terjadi dendam kesumat Hindun ini terhadap paman Nabi? Kenapa? Karena pada Perang Badar Hamzah telah membunuh ayahnya. Ayahnya Hindun terbunuh oleh Hamzah. Siapa namanya? Utbah. Dalam Perang Badar. Dan ketika itu Perang Uhud, kafir Quraisy hanya tercatat hanya 22 yang tewas. Sedangkan kaum muslimin yang tewas sebagai syuhada ya, itu berjumlah 70 orang. Anak-anakku sekalian, kekalahan dalam Perang Uhud ini menjadi ibrah pelajaran buat para kaum muslimin ketika itu dan
kita juga bisa mengambil ibrahnya. Apa itu? Kekalahan dalam perang Uhud karena tidak mematuhi perintah komando strategi yang sudah dirancang oleh Rasulullah, diabaikan oleh satu pasukan pemanah ketika itu yang berada di puncak Jabal Uhud, Gunung Uhud. Hei pemanah, nanti jangan turun. Ya, ketika itu kaum muslimin sudah menang, akhirnya tergiur dengan harta akan rampasannya itu, banyak yang ditinggalkan dibawa oleh kafir Quraisy. Tergiur, akhirnya pasukan pemanah turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan. Kemudian diambil alih, ternyata pasukan kafir Quraisy muter. Nah, gantian, akhirnya naik ke atas bukit, terus sampai atas. Kaum muslimin di bawah. Inilah enak sekali, dari atas tinggal tembak, panah, tep. Ya. Sehingga Rasulullah SAW dikabarkan ketika itu isunya telah meninggal dunia. Ternyata tidak, alhamdulillah. Karena banyak yang melindungi Rasulullah ketika dilempar dengan panah-panah. Namun perisai-perisai para sahabat siap melindungi Rasulullah SAW. Inilah salah satu kekalahan karena tidak patuh kepada Rasulullah SAW. Inilah anak-anakku sekalian, kita bisa dapat mengambil ibrah dari kekalahan perang Uhud ini, dan untuk kita sekarang ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk senantiasa beribadah atas perintah Allah dan Rasulnya. Kita ikuti sekarang tayangan bagaimana perang Uhud secara animasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Uhud. Kaum Quraisy tidak dapat menerima kekalahan mereka di Perang Badar. Mereka kembali mempersiapkan pasukan yang lebih banyak dan persenjataan yang lebih lengkap. Kaum Muslim di Madinah pun menyusun rencana untuk menghadapi serangan kaum Quraisy. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, mereka tidak gentar sedikit pun. Umat Muslim berencana menghadang pasukan Quraisy di Bukit Uhud. Rasulullah menempatkan pasukan pemanah di Bukit Ainain. Beliau berpesan bahwa pasukan pemanah harus tetap tinggal di tempat apapun yang terjadi, bahkan jika menang sekalipun. Perang Uhud berlangsung sangat sengit. Dalam hitungan jam, pasukan Quraisy berhasil mundur dari medan perang. Melihat kondisi itu, pasukan pemanah lupa akan pesan Rasul. Mereka pun berhamburan dan turun ke dasar bukit untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Tanpa disangka, pasukan Quraisy kembali menyerang pasukan Muslim yang tidak siap karena tidak ada pasukan pemanah yang berjaga. Akibatnya, banyak pasukan Muslim yang berguguran. Termasuk salah satunya paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Kekalahan itu memberi pelajaran bagi kaum Muslim untuk selalu disiplin dan menaati perintah pimpinan.